Makanya zaman dulu Pak, kenapa saya kok pakai HP butut ini sampai sekarang? Ini kan pakai SMS Pak. SMS itu bahaya, lain dengan BBM. Karena ada kan, karena SMS itu, gara-gara SMS ini rumah tangga jadi rusak. Karena dari singkatannya saja SMS, selangkah menuju selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususon siapa nih? Saya minta nama-nama orang dikasih. Ketua panitia Bapak Sudrajat dan konco-konconya, Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK, Ketua PKS, dan staf-stafnya. Guru siapa? Guru sini. Guru di sini Ustadz Muhammad Arif dan konco-konconya juga. Semuanya para hadirin, alhamdulillah. Tidak kata yang mau diucapkan melainkan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah limpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih judulnya gede, kita baca karena ini nulisnya pakai biaya. Memupuk cinta kepada sang kekasih. Waduh, keren deh. Tapi kekasihnya siapa? Kita orang tahu nih. Yang jelas kekasihnya adalah mungkin ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini Pak, saya gak panjang-panjang. Jam berapa ini? Bicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bicara laut tanpa pantai. Bicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bicara samudra unlimited. Bicara tentang baginda Rasulullah SAW bagaikan bicara orang jalan tanpa ada ujungnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah unlimited man, artinya manusia tanpa batas. Kalau kita bicara tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita udah pernah dengar. Bicara tentang ketampanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga udah pernah dengar. Tapi kalau bicara tentang ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jarang dengar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana manusia sempurna, apa baik bisa? Ngerti apa baik nggak? Ya.
apa baik bisa. Oleh karena itu ketika Nabi SAW hijrah dari kota Madinah sampai ini namanya tempat Saniyatul Wada, Nabi disambut dengan tola'al badru. Gimana? Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Terus wajabas syukru alaina alamada. Ya itu dah. Ini ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi diriwayatkan seorang Yahudi tersebut adalah pendeta namanya Abdullah bin Salam. Dia lihat nih dari pohon korma. Dia lihat, oh itu yang katanya Nabi yang baru datang dari Mekah. Ini Yahudi sengaja pengen tahu seluas mana wawasannya, seberapa ilmunya, seberapa luas pengetahuannya, seberapa luas pengalamannya. Datang, jadi saya gak ceramah Pak, saya cerita ya. Ini datang ini pendeta Yahudi. Hei Muhammad, kata pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam, saya pengen tanya kepada kamu, kata pendeta Yahudi, hei Muhammad, saya pengen tanya kepada kamu 3 pertanyaan saja. Kalau kamu bisa jawab, saya percaya kamu betul-betul seorang Rasul. Saya percaya kamu betul-betul seorang Nabi. Berapa pertanyaan? Pak, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu nggak apa yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi kepada Nabi SAW? Pengen tahu apa orang pengen tahu? Kalau orang pengen tahu saya mau turun. Lah orang pengen tahu lah ngapain? Ini 3 pertanyaan gak akan bisa jawab kecuali Rasulullah. 3 pertanyaan ini gak akan bisa jawab. Loh ini belum apa-apa kok ada pada pulang nih. Mari kita doakan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Ini doa baik, ini bukan doa jelek. Karena apa? Semua orang itu besok kalau mati kepengen arwahnya, rohnya diterima di sisi Allah Ta'ala. Apakah ada bapak-bapak, ibu-ibu yang besok kalau mati kepengen rohnya gentayangan? Ada. Diam. Ada yang pengen gentayangan? Orang ada. Ada yang pengen jadi memedi? Enggak ada. Semua kepengen rohnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya penceramah itu biasanya di sampingnya itu ada minumannya kek. Ini orang ada pisan nih. Lillahi ta'ala. Enggak saya gak nyinggung, biasa aja. Biasa. Jadi kalau ntar tuh jam berapa ini? Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu apa yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi Abdullah bin Salam, saya teruskan. Pertanyaan pertama, wahai Muhammad, besok kalau kiamat, yang dimana kiamat itu kita kan wajib percaya Pak, rukun Islam, rukun iman nomor 5, percaya kepada hari kiamat. Lah hari kiamat itu apaan? Nah, hari kiamat itu diterangkan di Quran di surat Ibrahim, yaitu qala ta'ala yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Yang namanya kiamat besok bumi akan diganti bukan bumi ini, langit akan diganti bukan langit ini. Pertanyaannya, di mana manusia? Hei Muhammad, di mana itu para manusia? Ketika langit diganti bukan langit ini, bumi akan diganti bukan bumi ini. Pertanyaannya, di mana manusia? Itu pertama.
Pertanyaan kedua, kalau besok orang masuk surga, Pak, tak kasih tahu ini rahasia, Pak, rahasia. Rahasia, Pak. Ini rahasia. Jangan rame-rame ya, dengerin ya. Diperkirakan jumlah manusia mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat kurang 2 hari. Itu jumlahnya kira-kira kurang lebih 500 miliar. Zaman Nabi Adam sampai orang yang ini rahasia ini, yang masuk neraka itu 450 miliar. Loh, ini kita dengerin dulu, kok tahu. Namanya pengajian itu yang nggak tahu jadi tahu. Yang masuk surga kira-kira dari selisih berapa? 50 miliar. Kita berdoa nih, semoga kita jadi orang yang 50 miliar ini, amin. Nah, pertanyaan kedua, ya Muhammad, besok kalau orang itu masuk surga, begitu masuk belum, pertanyaannya apakah makanan apa yang disajikan pertama kali? Apakah semur jengkol? Loh, ya kan. Apakah gado-gado? Apakah soto Lamongan? Soto ayam Surabaya? Nah, ini Nabi ditanya seperti itu. Yang bisa apa yang bisa jawab? Wong masuk aja belum, boro-boro ngerti. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini kalau waktunya cukup saya bahas. Kalau nggak cukup ya mungkin yang terakhir apa yang kedua nih. Kenapa anak itu, ini yang saya bahas nih, wajahnya kadang-kadang niru bapaknya, kadang-kadang wajahnya niru ibunya. Anak wajahnya niru bapaknya, orang masalah. Anak wajahnya niru ibunya, orang masalah. Tapi kalau anak wajahnya niru tetangganya, itu masalah. Lah, ini penting ini Nabi ditanya seperti itu sama pendeta Yahudi. Lah kalau niru bapaknya ya logis lah, bapaknya yang ikut pertandingan sepak bola. Kalau seperti ibunya ya logis karena ibunya ikut kerja bakti kan ya. Tapi kalau niru tetangganya, ini kan heran, bisa terjadi KDRT ini. Bapaknya mikir ngapa anak gua kayak tetangga gua, sehingga kalau hati kurang bersih akan menuduh bininya selingkuh. Makanya zaman dulu Pak, kenapa saya kok pakai HP butut ini sampai sekarang? Ini kan pakai SMS Pak. SMS itu bahaya, lain dengan BBM. Karena SMS itu, gara-gara SMS ini rumah tangga jadi rusak. Karena dari singkatannya saja SMS, selangkah menuju selingkuh. Makanya jangan suka SMS. Lah yang SMS bini tetangga di SMS-in baik. Lain dengan BBM, dulu ada BlackBerry Messenger. BBM itu berkah bulan Maulid. Bagus Pak. Lah, yang saya jawab yang terakhir aja ya. Takut waktunya gak cukup. Kasihan bapak-bapak, kasihan ibu-ibu yang nunggu sudah dari tadi. Gak apa-apa. Jangan sampai ngantuk. Kenapa? Ibu-ibu jangan sampai ngantuk. Karena orang ngantuk itu jelek. Orang ngantuk ini secakep apapun, setampan apapun itu laki-laki, secantik apapun perempuan, kalau sudah ngantuk jelek. Ini yang cantik, yang tampan, apalagi yang jelek ngantuk.
Ora karu-karuan. Cari. Saya jawab pelan-pelan Pak, semoga waktunya cukup. Ini saya yang ketiga masalahnya Pak. Di mana itu manusia ketika yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawat, besok langit akan diganti bukan langit ini, bumi akan diganti dengan bumi ini. Di mana manusia? Dijawab sama itu hari apa kira-kira? Kira-kira langit diganti bukan langit ini, bumi diganti bukan ini, kira-kira hari apa itu? Yang jelas itu hari kiamat kurang 2 hari. Kenapa saya katakan kiamat kurang 2 hari? Karena kiamat kurang 2 hari tidak ada, semua rumah sakit, puskesmas, klinik tidak menerima persalinan. Kiamat kurang 2 hari. Jadi kalau mau buntingin bini ya sekarang waktunya Pak. Duh, bininya sendiri bukan bini tetangga yang dibunting. Waktunya sekarang karena kiamat kurang 2 hari, seluruh rumah sakit, puskesmas, klinik tidak menerima persalinan, tidak menerima orang melahirkan. Emang kenapa? Karena nanggung Pak, hari ini lahir besok juga kiamat, udah gak usah lahirin, nanggung. Jadi kagak diterima. Ini yang lahir bayar, apalagi yang lahir pakai BPJS. Loh, bener. Kita langsung. Yang bayar aja susah Pak, 2 hari kiamat kurang 2 hari masalahnya. Di mana itu dijawab sama Rasulullah SAW, tahtal jusur. Manusia pada berkumpul di hari itu di bawah jembatan Sirat. Bapak nggak boleh Pak bilang Siratul Mustaqim, lah ora boleh. Sirat artinya jembatan, mustaqim itu artinya lurus. Nyatanya jembatannya ora lurus Pak. Lah iya, jembatannya ora lurus. Baca kitab apa jembatannya seperti ini Pak, jalan ke atas 1000 tahun, lurus lempeng 1000 tahun, turun 1000 tahun. Yang kalau yang namanya Siratul Mustaqim itu agama Islam, itu Siratul Mustaqim, jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah kami ya Allah di jalan yang benar. Jalannya siapa? Dijelasin ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal yaitu jalan yang kau telah beri nikmat kepada mereka-mereka. Siapa mereka-mereka? Di surat lain Allah Ta'ala menerangkan, wa may yuti'illah wa rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi jalan yang benar itu jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiq, dan jalannya para orang soleh. Tapi kalau itu sirat, leher pegel. Sini ntar tumpah kena tendang kalau salam. Waduh, susu, air, kopi, teh, kembung gua. Sampai mana tadi Pak? Di hari langit diganti bukan langit ini, bumi diganti bukan bumi ini. Itu hari apa? Hari kiamat. Kira-kira bentuknya kayak apa? Nah, ini Pak dijelaskan. Yauma la tanjagala wa la turunala. Di hari itu la tanjagala, tiada tanjakan. Wa la turunala, dan tidak ada turunan. Loh, kalau gak ada tanjakan, kagak ada turunan, lalu bagaimana bentuk dari bumi ini? Wal ardu yauma idinir rata. Dan buminya ketika itu rata. Kenapa kok rata? Karena orang ada tanjakan, karena orang ada
turunan yauma la tanjakala wala turunala wal ardu yauma idinir rada. Capek Pak lah, minum susu, susunya mendidih lah melepuh nih. Tenang semuanya, tenang, suasana terkendali. Saya ingat Pak, saya ingat kejadian di Purworejo, Jawa Tengah. Buka. Di Purworejo, Jawa Tengah. Kita habis ngiring kemanten Pak, panas kenteng-kenteng. Kita akan ngomong bahasa Jawa, nuwun sewu, kulo nedhi toyo pethak. Bahasa Jawa. Maksudnya kita nih haus, permisi minta air putih, maksudnya ya air putih yang seger Pak. Namanya panas. Ya diambilin, bukannya kita gak terima kasih, cuma airnya mendidih Pak. Lah ini kan kita lihat nih, kira-kira air mendidih ini solusi menghilangkan kehausan apa tambah melepuh tenggorokan? Bukannya gak terima kasih. Tar dulu Pak ya, saya minum Pak ya. Halo. Oh cemeng begini. Cari. Udah selesai. Yang pertama selesai Pak. Jadi di hari itu yauma la tanjagala wala turunala wal ardu yauma idinir rada. Udah selesai. Yang kedua, Nabi ditanya besok kalau orang masuk surga, ini rahasia Pak. Orang-orang ada ceritanya orang masuk surga tanpa melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang ada ceritanya orang masuk surga tanpa jalur Rasulullah SAW. Tidak ada ceritanya. Tidak ada cerita. Kenapa? Karena Nabi orang pertama yang ngetuk pintu surga. Maka dalam hadis dikatakan ana awwalu may yaqra babal jannah. Akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Penjaga surga malaikat Israel mengatakan, siapa ini kok ketok-ketok? Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Penjaga surga malaikat Israfil mengatakan, siapa ini yang ketok-ketok? Akulah orang pertama yang mengetuk pintu surga. Malaikat penjaga surga Munkar dan Nakir bertanya, siapa ini yang ngetok pintu surga? Emang ada yang salah dengan omongan gua? Ada? Nggak ada? Dah, kok diam baik? Memang penjaga surga malaikat siapa? Lah kan salah berarti. Kan salah saya Pak, saya kan nyebut Israfil, Israel, Munkar Nakir. Lah kok diem baik? Makanya ini Pak, orang-orang tua kita itu, kakek-kakek kita, engkong kita, baik kong hucu maupun kong guan, nah yang kong kita baik kong hucu maupun kong guan itu ngajari anak-anaknya kalau menjelang sholat habis adzan puji-pujian Pak. Malaikat-malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir.
Apa gitu. Malaikat Ridwan bertanya, siapa? Faqala ana Muhammadun. Akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Ridwan? Hanya kepada engkau Gusti Allah Subhanahu wa taala perintahkan buka pintu surga. Hanya kepada Nabi Muhammad pintu surga sudah dibuka. Bukan Nabi. Al jannatu haram. Surga itu haram. Tidak boleh orang memasuki daripada Nabi dan Rasul kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan surga itu haram, tidak dibuka buat umat-umat siapa baik kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Pak, tak kasih tahu rahasia, Pak. Bapak mungkin belum pernah dengar. Mulai lahir procot sampai sekarang ini belum pernah dengar. Apaan tuh? Tak kasih rahasia. Rahasia. Bapak kalau baca Quran 30 juz 114 ayat. Ini rahasia, Pak. Itu Gusti Allah kalau menyebutkan surga mesti begini, Pak. Tajri min tahtihal anhar. Artinya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cuma, Pak, ini rahasia. Cuma masalahnya Gusti Allah gak pernah nyebut sungai apa yang mengalir. Semua Quran tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga akan mengalir di bawah surga sungai-sungai, tapi Gusti Allah tidak pernah menyebut sungai apa itu yang mengalir. Sungai itu kan bahasa Jawanya kali, Pak. Gusti Allah gak pernah nyebut kali apa itu. Apakah Kalimantan, Kali Kuta, California, Kali Malang? Tidak pernah disebutkan kecuali satu di surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok adanya penyebutan sungai-sungai di surat Muhammad? Kembali saya katakan tadi, tidak akan ada ceritanya orang masuk surga tanpa melalui Nabi Muhammad. Jadi penyebutan itu hanya adanya di surat Muhammad. Sungai-sungainya yang mengalir itu ada 4 sungai. Sungai dari air yang jernih, sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Hanya ada keterangan ini, penjelasan ini adanya di surat Muhammad. Di surat lain itu 113 orang ada, yang ada cuma global tajri min tahtihal anhar. Ini Pak penting, Pak. Makanya banyakin sholawat, tembus nanti. Nah, ketika orang pada masuk udhuluha, ini di siapa ini? Bojongkulur. Ketika rombongan orang Bojongkulur datang, malaikat penjaga surga bilang, udhuluha bisalamin aminin. Hei kaum muslim kaum muslimat, wal mukminin wal mukminat, Bojongkulur al ahya ihmun anwat, masuk. Pintu surga dibuka untuk orang Bojongkulur. Kretek. Engselnya seret. Ini pintu gereja. Lah suruh masuk orang Bojongkulur, masuk. Amin. Amin. Lah pertama kali yang dikasih itu apa, Pak? Apakah karedok, bakso, apa lagi? Ya itu tadi apa itu? Sate kerbau, sate bekecot. Ada bekecot, Pak? Enggak, bekecot itu tadi, Pak. Saya kan datang ke sana nih. Ya, saya ada tembok, Pak. Ada yang bilang, Habib maaf ya. Biasanya kan ada tembok kan menyandar, Pak. Habib maaf, Habib. Ada apa? Ada bekecot, begitu. Ya kalau enggak kan bekecotnya kena gencet, Pak. Gitu mah. Jadi saya ingat sate bekecot, yaitu sate 02. Ya yang ngapal yang dulu pernah masang SDSB, Pak. 01 itu ikan bandeng, 02 itu bekecot. Siapa yang sudah yang zaman dulu, zaman Soeharto SDSB pasang 02 bekecot. Nah, 07 itu B2 itu. Yang dulu, Pak.
yaitu kitab tafsir mimpi. Masih ingat gak? Ya. 03 apa Pak? Yang pertama kali disuguhkan adalah kabitul hut, ati ikan paus. Lama banget nih gua. Atinya ikan paus. Paus yang mana? Paus yang dulu pernah nelen Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan jeroan. Jeroan siapa? Jeroan ikan paus. Di situ Nabi Yunus bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bapak, jadi kalau Bapak sumpah-sumpah nih, dapat penderitaan, duka lara, duka nestapa, dan duka cita, banyakin baca ini. Karena ini mengurangi durasi. Bapak tenang. Semua derita ada durasinya, Pak. Tenang. Semua derita ada durasinya. Kalau durasinya kepengen cepet, bertasbih. Siapa yang ngomong? Gusti Allah yang ngomong. Ini Nabi Yunus alaihissalam yang tidak bertasbih la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Pak, saya masuk Bekasi tahun 88. Begitu masuk siang, sore saya dengar musola la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Kaget saya, kok jolimin? Apaan artinya ini? Kan ada sholawat yang jolimin, Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgilin jolimin bi jolimin. Ini penting Pak, jangan sampai dot dibaca jot. Apalagi ini penting ini di jembatan 2 Rawalumbu, imamnya keren Pak, keren. Saya sholat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin, ini imam ngalamin apa ini? Ngalamin apa aja nanti curhatnya habis sholat. Coba ngalamin dibaca di situ. Nah, rahasia Pak. Rahasia Pak. Bapak kan tahu itu Cipendawa. Ya, di Cipendawa itu ada pangkalan taksi. Dulu saya ngajar di situ kurang lebih 10 tahun di pangkalan taksi Cipendawa. Ya. Turun ada pangkalan taksi. Itu Pak, bahayanya kalau orang itu, anak-anak kita nih kan tadi ada disebutkan nih, anak kita diajari ngaji di TPA, TPQ, yang paling tinggi itu TPU Pak. Loh, belajarnya tenang di situ Pak, diam baik. Ya. Ini bahayanya Pak, terakhir Pak ya, saya sudah capek loh ya. Kalau dot dibaca jot, bahaya Pak. Jangan sampai kejadian di itu tadi Cipendawa, pangkalan taksi. Imamnya baca Alam Nasro. Jadi Pak, jangan baca aladzi, dibaca alaji. Kalau alaji, jot dibaca jot, akibatnya nanti kayak kejadian di Penjawa. Yaitu imamnya baca Alam Nasro, Alam alladzi an qadadhrok alladzi an qadadhrok allaji an qadadhrok. Lah ini Arab bukan, Jawa bukan. Jojrok itu apa? Jojrok itu artinya berubah Pak. Ya Pak, Bapak gak usah jauh-jauh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas sirat, itu pakai apa? Sirat pakai shot Pak. Artinya tetapkanlah kami ya Allah di jalannya. Itu Bapak kalau ketebelan dibaca shin yang titiknya 3. Ihdinas yang tebel. Itu artinya tunjukilah kami polisi yang jujur. Karena bahasa Arabnya polisi surtiyun. Tapi kalau dibaca tipis gak pakai titik, sin biasa, siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami kepiting yang lempeng. Loh, ini bahasa Arab masalahnya. Jangankan keliru huruf, 1 titik pun jadi masalah Pak. Loh ya apa? Udah saya percepat aja. Lah, jam-jam gua. Ya terserah gua. Jam-jam gua.
Terus dilihatin jam baik, tapi nggak apa-apa Bu, bagus Bu. Apa ini? Makan hati kan Bu Pak. Barangkali Bapak suka baca, ibu-ibu suka baca. Cerita ini bisa Bapak temukan di hadis, mungkin terjemahan Sahih Muslim bab head atau head atau orang bilang men, baik menstruasi maupun mencret, itu situ di situ. Ya, di itu terakhir. Yo Pak, kalau dirinci panjang Pak, gua yang gak kuat nih. Terakhir, kenapa anak kadang-kadang wajahnya niru bapaknya, kadang-kadang niru ibunya? Pak, gak masalah, yang penting gak niru tetangganya. Sekarang nih, suami hitam, istri hitam, anaknya putih. Lah ini bersyukur sama Allah Ta'ala. Gak usah nuduh bininya begitu-begitu, gak usah, bersyukur karena untuk memperbaiki keturunan. Kok lu selingkuh ya? Maksudnya jangan jauh-jauh, bersyukur. Yang kedua, suami putih, istri putih, anak hitam lah. Nah, ini Pak, ini lah ini bisa ada godaan Pak, bisa jadi suaminya nuduh macam-macam sama bini. Ngapa lu, gua putih lu putih, ada kita hitam. Ini bukan memperbaiki keturunan Pak. Kalau begini bukan memperbaiki keturunan, tapi bencana alam. Gitu. Terakhir, suami putih, ini bini istri hitam, atau sebalikannya, suami hitam, bini putih, anaknya blontang. Mau separuh begini apa separuh begini Pak? Hah? Mending separuh begini apa separuh begini? Lah kalau separuh begini gimana ini putih ini hitam ini? Kan kayak paus Pak. Nah, kalau separuhnya begini Pak, yang sini putih, yang sini hitam ora masalah. Ya kan pakai celana panjang karena kelihatan. Tapi kalau sini putih sini hitam, itu dijawab Nabi. Ya ini jawaban Rasulullah. Dengerin terakhir ya. Jam 10.44 kurang 1 menit. Apa jawaban Rasulullah SAW? Idza sabaqa ma'u abi fahuwa mislu abi, wa idza sabaqa ma'u ummi fahuwa mislu ummi. Gini Pak, saya kasih, karena nggak mungkin saya terangkan, ini masalah dewasa, ada anak kecil-kecil, saya kasih simbolis. Ini Pak, lomba lari itu kan biasanya kan begini Pak. Ada gak lomba lari begini? Ora ada. Yang lomba itu 2 orang, 1 laki 1 perempuan, maksudnya 1 suami 1 istri. Kan dihitung Pak, 1 kan kalau lomba kan ada garis start mulai, ada garis finish. Lah ini 2 orang lomba Pak, laki bini nih umpamanya nih, 1 2 3 kerutuk sampai keringetan. Siapa yang memasuki finish duluan itu anaknya kayak gitu Pak. Ini kok bengong diterangin, katanya pengen tahu. Ini secara simbolis, suami istri lomba lari ini, lari kan begini kan, ini start, ini finish, kan dihitung Pak, 1 2 3 kerutuk. Emang apa kerutuk? Saya nggak nerangin apa-apa, cuma ngomong kerutuk sampai keringetan. Yang pertama kali masuk finish, kalau suaminya pertama kali masuk finish, anaknya kayak suaminya. Tapi kalau pertama kali masuk finish bininya, berarti anaknya kayak bininya. Paham nggak?
Terakhir Pak, ini keterangan ketiga. Orang ngerti lah, bodo amat dah. Bukan urusan gua. Kan Nabi, jadi Pak, ini Pak terjemahnya Pak, kata Nabi, terjemahnya ini apabila yang ngalir itu milik lakinya, kayak anak lakinya, anaknya. Kalau yang mengalir bininya, anaknya kayak bininya. Makanya begini, start, finish, no. 1, 2, 3, kerutuk. Ini pengalaman banget nih. Kerutuk sampai keringetan. Yang finish duluan, anaknya kayak dia. Kalau suaminya kayak dia. Kalau kayak perempuan, itu ceritanya begitu. Berarti Pak, dengan adanya hadis ini, anak itu maaf ya, bisa diprogram Pak. Kita pengen wajahnya niru siapa nih? Niru gue atau niru bini gue? Bisa diprogram Pak. Itu tadi Pak. Jadi Bapak harus sedia lipri Pak. Prit. Jadi kesimpulannya, setelah tiga-tiganya dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Yahudi? Asyhadu annaka nabiyyun. Sekarang wahai Muhammad, aku bersaksi kalau engkau betul-betul seorang nabi. Sekarang aku bersaksi asyhadu annaka nabiyyun. Sekarang aku bersaksi kalau engkau betul-betul seorang rasul. Setelah dijawab tiganya. Ini Pak, ini rahasia, ini ilmunya Rasulullah. Bapak kalau baca Buddha kan diterangkan wa min ulumika malauhi wal qalami. Ilmunya Rasulullah, ilmu qalam. Rasulullah tahu apa baik. Kok bisa tahu segalanya? Kok bisa tahu apa baik? Karena diajari sama Allah Ta'ala Pak. Qala Ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Gusti Allah telah mengajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa baik, diajarin Pak. Dan ini merupakan karunia yang terbesar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Bicara tentang Nabi gak ada habis-habisnya. Cara tentang Nabi gak ada habis-habisnya Pak. Walaupun ini dia bicara ujung apa baik, bicara seindah-indahnya apa baik, tapi keindahan Nabi gak ada habis-habisnya. Keunggulan Nabi semua apa baik, tapi keunggulan Nabi orang ada habis-habisnya. Keutamaan apa baik, tapi gak ada habisnya. Keutamaan Nabi gak ada habis-habisnya. Karena gak ada habisnya, saya habisin sampai di sini. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.